Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umurni waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Baiklah anda sekalian, segala puji bagi Allah SWT atas semua rahmat dan nikmatnya, sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah saya masih bisa memberikan materi pada pertemuan prakarya pagi ini. Kemudian salawat dan salam tidak lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad SAW. Berqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah anda sekalian, jadi pertemuan kali ini kita melanjutkan ya pembahasan kemarin. Ini adalah pembahasan terakhir pada subbab pembenihan ikan kemarin, ya, yaitu tentang kebutuhan pasar terhadap ikan konsumsi. Ya, baik, langsung saja kita mulai ya. Nah, materi pertemuan sebelumnya yaitu tentang perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi. Kita awal mula kemarin sudah membahas ide dan peluang usahanya. Kemudian juga kita sudah membahas sumber daya yang dibutuhkan, ya. Dan juga kita sudah bahas minggu lalu ya perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas kebutuhan pasar terhadap ikan konsumsi ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti saya ingatkan apabila tidak paham jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, ataupun kira-kira ada yang didiskusikan jangan sungkan-sungkan untuk kita diskusikan bersama di grup Telegram. Kemudian juga jangan lupa siapkan catatannya. Jadi guna catatan itu bukan menyalin isi presentasi saya, tapi mencatat apa yang kalian pikirkan atau yang kalian pahami dari penjelasan saya. Begitu ya. Itu berlaku untuk seterusnya juga. Oke, yuk kita mulai lanjut ya. Oke, baiklah. Nah, sumber daya perikanan di Indonesia itu dibagi menjadi dua jenis. Nah, apa itu? Nah, yang pertama adalah perikanan tangkap. Yang kedua apa itu? Adalah perikanan budidaya. Nah, dari dua jenis ini perikanan di Indonesia ini yang kira-kira adalah dihasilkan gitu. Nah, apa itu perikanan tangkap? Nah, ini kan kalau kalian lihat di buku ini tidak ada penjelasan. Ini bagus sekali kalau kalian mau catat ya. Nah, perikanan tangkap adalah usaha penangkapan ikan dan organisme air lainnya di dalam liar seperti laut, sungai, danau, dan badan air lainnya. Nah, baik itu misalnya anak sungai, ya, kolam juga bisa, ya danau juga bisa. Nah, jadi perikanan tangkap ini ya sama seperti kata nelayan. Nah, nelayan berangkat ke laut menangkap ikan. Jadi intinya adalah dia tidak dibudidayakan, tapi dia hasil dari alam. Kemudian ditangkap, kemudian itulah menjadi sumber daya perikanan di Indonesia, baik itu laut maupun di sungai. Biasanya ini dilakukan oleh para nelayan, ya. Nah, ini yang pertama. Nah, yang kedua adalah budidaya sumber daya perikanan Indonesia dari perikanan budidaya. Apa itu? Adalah usaha pemeliharaan dan pengembangbiakan ikan atau organisme air lainnya. Nah, ini para pelaku budidaya. Nah, budidaya ikan. Jadi contohnya para petani ikan buat ikan-ikan kolam seperti ikan nila, ikan gurami, ya, ikan lele, ikan ya banyak macam ikan lagi lah yang dibudidayakan dalam bentuk kolam ataupun ada tempat lah ya. Jadi dibudidayakan betul-betul dari anakannya, dari bibitnya sampai dia dewasa bisa dijual. Nah, ini sudah dua sumber daya perikanan yang ada di Indonesia. Oke. Yuk kita pahami lebih dalam lagi ya. Lanjut. Nah, muncul kita pertanyaan kira-kira seberapa besar sih tingkat konsumsi ikan bagi penduduk Indonesia? Nah,
Jadi ini pertanyaan yang apabila kita sudah memahami betul kira-kira sumber daya, konsumsi di Indonesia ini seberapa besarnya tadi dia dibagi 2 ya. Jadi ada sumber daya perikanan tangkap dan sumber daya budidaya. Nah, kita pembelajaran ini adalah untuk menciptakan kira-kira ada nggak sih peluang dari, eee ikan konsumsi ini. Nah, kita lihat dulu peluang pasarnya ya, seberapa besar. Kalau kita bicara peluang kebutuhan pasar, tentu kita berpikir, mana sih datanya? Benar nggak sih banyak konsumsi ikan? Nah, berdasarkan dari data Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2013, tahun 2001, 9,996 kilogram per kapita per tahun meningkat menjadi 17,101 kilogram per kapita per tahun pada tahun 2005. Nah, ada peningkatan. Nah, sebelumnya nih perlu kita pahami apa itu kapita. Kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara atau per kepala. Artinya pada tahun 2001 nih 9,96 kilogram per kapita. Jadi per kepala per orang itu uh, dia meningkat gitu. Ada penelitian ya. Saya nggak bahas metode penelitian dari kementerian bagaimana, jelas data yang dapat seperti itu adalah 9,96. Jadi meningkat dia jadi 17,01 kilogram per kapita pada tahun 2005. Jadi setiap tahun itu ada peningkatan. Ya, ada peningkatan terus, tidak ada pernah penurunan khusus untuk konsumsi ikan. Ya, baik itu ikan tangkap maupun ikan budidaya, ya. Pada tahun 2010 sampai 2012 rata-rata kenaikan itu sampai 5,44%. Tahun 2011, 32,25 kilogram per kapita per tahun. 2012, 33,89 kilogram per kapita per tahun. Artinya, setiap tahun ini ya, penduduk Indonesia ini untuk mencari konsumsi ikan ini sangat tinggi gitu. Artinya sudah terjawab. Nah, jika ini pasarnya ini selalu meningkat, artinya kan ini merupakan salah satu bisa menjadi salah satu usaha kita. Nah, gitu. Di bidang perikanan. Setelah fakta tadi dapat, maka kecenderungan konsumsi ikan kian meningkat, maka dapat mendorong perkembangannya usaha perikanan budidaya. Nah, artinya setelah kita pahami, tentunya kita nih dan tahap akhir ya pembahasan kita yaitu kebutuhan pasar. Artinya kebutuhan pasar bagaimana setelah kita melihat data tadi ternyata meningkat gitu ya. Nah, jadi kita pikir kira-kira apa ya peluang usaha yang bisa kita lakukan khusus nih di perikanan budidaya dulu ya. Nah, yang pertama dapat berupa apa? Pembenihan. Nah, jadi ketika kita mendapatkan data bahwasanya banyak sekali penduduk Indonesia membutuhkan ikan, nah kita mulai-mulai mempersiapkan bisa nih untuk usaha pembenihan dulu. Yang kedua, pemeliharaan. Yang ketiga, pemasaran. Yang keempat adalah pengemasan. Empat ini adalah semua bisa menjadi peluang usaha. Nah, nanti akan saya jelaskan satu-satu ya. Nah, alasan lain sebagian besar dari pelaku budidaya ikan, budidaya pembenihan lebih menguntungkan ya bagi pelaku budidaya ikan nih ya. Bagi pelaku ikan budidaya pembenihan ini lebih menguntungkan katanya dibandingkan pembesaran karena waktu yang relatif singkat. Ya, kebutuhan yang banyak dan lain sebagainya. Contoh yang populer di Indonesia adalah pembenihan ikan lele. Nah, sekarang kita bisa lihat ya berapa banyak coba warung pecel lele dan setiap malam itu pasti ramai terus orang. Nah, itu contohnya. Nah, seorang pelaku budidaya menurut mereka itu lebih besar peluangnya di pembenihan gitu, maksudnya budidaya pembenihan. Kenapa? Jelas gitu. Sebelum dia untuk bisa dikonsumsi, tentu orang tuh membutuhkan pembenihan dulu. Nah, saking banyaknya orang yang mau, maka pembenihan ini malah yang menjadi peluang terbesar dari 4 tadi. Nah, seperti saya bilang tadi juga saya akan jelaskan satu persatu dari peluang usaha dari budidaya ikan ini tadi. Nah, dari data meningkat, pertama adalah pembenihan.
Kenapa ini menjadi peluang usaha? Saya tadi secara singkat sudah jelaskan bahwasanya di pembenihan ini semakin banyak orang membutuhkan konsumsi ikan, baik ikan lele, ikan nila, ikan gurami, ikan apapun, tentu dia membutuhkan dari anakannya dulu. Anakan yang ikan yang bagus adalah dari pembenihan yang berkualitas utama, yang pertama gitu. Jangan sampai salah di awal, tentu akhirnya tetap akan salah juga gitu. Nah, ya. Jadi pembenihan pasti akan banyak juga orang meminta bibit atau membeli bibit pembenihan ikan dari kita. Nah, kemudian pemeliharaan. Pemeliharaan ikan ini juga merupakan peluang juga. Nah, pemeliharaan ini nanti dia ada butuh namanya makanan ikan, pupuk ikan, vitamin ikan dan segala macam. Nah, ini salah satu peluang usaha juga untuk kita menciptakan asupan-asupan terbaik bagi ikan, baik itu vitaminnya, baik itu tekniknya maupun eh, yang mendukung lah untuk dalam pemeliharaannya. Ini makanya menjadi salah satu usaha kita juga untuk pengembangannya, ya. Penyediaan sarana pemeliharaan bisa juga, gitu. Nah, yang ketiga pemasaran. Nah, ini jelas ketika ikan tuh sudah besar, ikan tuh masih kecil pun kita bisa pasarkan, mau itu pas pembenihan, orang pasti akan mau juga. Bahkan itu yang malah pelaku usaha, maka bisa pesan 500 ekor bibit ikan lele, 500 ekor bibit ikan nila. Nah, ini juga salah satu peluang juga. Nah, ketika dia besar ya begitu juga, kita orang ingin mengkonsumsi ikan juga bisa kita jual dalam bentuk besarnya gitu. Nah, pemasaran ini juga salah satu contohnya ya. Baik itu jadi toke ikannya kita atau kita punya toko ikannya itu sendiri. Nah, gitu ya. Nah, jadi yang kemudian yang keempat adalah pengemasan. Nah, pengemasan ini juga merupakan salah satu usaha juga. Nah, kalau pengemasan ikan itu sudah mati dia butuh didinginkan juga. Nah, seperti kotak esnya gitu ya, bungkusnya agar bisa masuk ke mal-mal. Nah, pengemasan ini juga eh, salah satu mendorong untuk jadi usaha juga gitu. Nah, pengemasan terbaik inilah nanti akan dibeli oleh para pelaku usaha ikan yang dijual maupun ikan yang masih membenih gitu ya. Nah, jadi pengemasan ini salah satu juga kita menyediakan jasa ataupun menyediakan tempat menjual pengemasan ikan yang baik. Nah, jadi 4 inilah yang bisa kita hasilkan dengan banyaknya orang Indonesia mengkonsumsi ikan, artinya kita bisa membuat peluang usaha gitu. Ini masih ada yang lain, mungkin silahkan kalian jawab apabila kalian punya ide lain dari banyaknya konsumsi orang Indonesia sehingga kalian bisa membuat sebuah usaha itu tadi. Nah, ya, ini 4 di antaranya. Oke ya. Kita bahas tadi soal ikan lele. Nah, lele adalah salah satu jenis ikan yang bergizi tinggi sehingga mendukung asupan masyarakat untuk konsumsi ikan yang kaya akan omega 3. Nah, seperti mungkin dari kecil kita sudah pernah belajar istilahnya begini, 4 sehat 5 sempurna. Nah, salah satunya itu adalah contoh dalam tubuh manusia harus seimbang, baik itu secara gizinya harus seimbang begitu. Ini salah satunya adalah omega 3-nya dibutuhkan juga dalam tubuh manusia. Artinya adalah ini kebutuhan pokok yang harus dilakukan oleh manusia. Nah, 4 sehat 5 sempurna itu adalah untuk keseimbangan bagi manusia. Seandainya kalau manusia tuh hanya makan sayur saja, tidak ada dagingnya juga tidak baik. Apalagi kalau daging aja tidak ada sayurnya juga tidak baik. Artinya semuanya harus seimbang. Nah, untuk menyeimbangkan salah satunya adalah terdapat pada ikan. Ini salah satunya ikan juga ikan lele. Ikan lele ini ikan yang sangat merakyat ya. Ikan yang selalu dikenal oleh masyarakat kita ya. Nah, berdasarkan data dari Bank Indonesia tahun 2010, dengan produksi benih per hari lebih dari 175.000 benih lele, membuktikan bahwa Kabupaten Boyolali menjadi salah satu sentra usaha pembenihan ikan lele di Indonesia. Nah, salah satu contohnya di Boyolali itu ya, di daerah Pulau Jawa, Bank Indonesia mengadakan penelitian produksi benih per hari saja lebih dari 170.000, jadi membawa Kabupaten Boyolali menjadi yang terbesar di Indonesia untuk pembenihan ikan lele. Nah, itu ya. Itu yang dapat kita indikan. Nah, jadi
bukan hanya ikan lele, masih banyak ikan lain, gurami, nila, apalagi itu, nila, bawal, macam-macam lah pokoknya ya ikan tuna bisa saja. Nah, tergantung kita kreatif atau tidak pada budidaya ini. Gampang ya, tak susah. Nah, jadi saya rasa mudah-mudahan ini bisa kalian pahami ya. Nah, jadi itu dulu ya materi dari saya. Apabila saya sarankan untuk kita diskusi, silakan nanti kita diskusi di grup Classroom. Nanti ada juga pertanyaan saya buat. Nah, jadi kalau pertanyaan itu dijawab di komentar pribadi, dan kalau ada pertanyaan tuliskan saja di komentar kelas. Jadi enak teman-teman bisa baca juga diskusi. Mungkin ada kata-kata yang saya kurang jelas ataupun ada yang kira-kira perlu didiskusikan menurut kamu ini yang tepatnya gitu. Ayo kita sama-sama diskusi, jadi lebih enak karena pada dasarnya pelajaran PKWU ini adalah pelajaran yang untuk meningkatkan kreativitas pikiran kita semua. Nah itu ya. Nah jadi terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata ataupun penjelasan yang kurang jelas. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa minggu depan, insya Allah pertemuan selanjutnya lanjut materi pada subbab yang kedua. Oke ya, terima kasih pada Anda sekalian. Sampai jumpa materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.